Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Diba. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem gastrointestinal. Garis besar topik yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian gastrointestinal, yang kedua, pengertian pada saluran gastrointestinal, yang ketiga, pengangkutan dan pencampuran makanan dalam saluran gastrointestinal, dan yang terakhir, fungsi sekresi saluran gastrointestinal. Yang pertama, pengertian sistem gastrointestinal. Sistem gastrointestinal disebut juga sebagai sistem pencernaan untuk memberi pasokan energi, kemudian dicerna dan intisari dari makanan tersebut disebarkan melalui darah untuk memberi pasokan nutrisi dan energi. Pada sistem gastrointestinal ini merupakan serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan, suatu sistem organ dalam tubuh yang mengubah makanan dan menyerap sari makanan berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan atau disebut juga dengan gastrointestinal ini juga akan memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, gerakan fungsional pada saluran gastrointestinal. Pada gerakan atau aktivitas yang terdapat dalam saluran gastrointestinal terbagi atas dua, di antaranya gerakan propulsif dan gerakan mencampur. Pada gerakan propulsif itu gerakan mendorong makanan bergerak maju di sepanjang saluran pencernaan dengan kecepatan yang sesuai dengan terjadinya pencernaan dan absorpsi, atau disebut juga dengan gerakan peristaltik. Contoh, saat kita minum, air yang akan masuk dalam mulut tidak akan tumpah ketika kita melakukan jungkir balik, sebab terdapat pertahanan gaya dalam lambung, sehingga setiap meminum dan juga makanan yang masuk akan tetap bertahan. Pengertian gerak peristaltik juga dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang perut manusia yang dapat mengeluarkan bunyi tertentu. Bunyi tersebut dapat terdengar oleh telinga kita bahkan oleh orang lain. Suara yang kita dengar tersebut berasal dari usus kecil dan berhubungan dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini pun menghubungkan beberapa jenis organ dan juga bagian-bagian yang memiliki hubungan dengan sistem pencernaan. Cara mendorong material yang masuk seperti makanan adalah menggunakan kontraksi otot. Kemudian tenis bergerak dalam mendorong isinya lagi ke bawah hingga gerakan tersebut dapat kita kendalikan sebagai yang merupakan bagian dari pengertian gerak peristaltik, yaitu kontraksi tersebut berperan untuk mengaduk makanan sehingga tercampur menjadi lengket. Selanjutnya, pada gerakan mencampur. Pada gerakan mencampur ini, untuk menjaga agar isi saluran pencernaan benar-benar tercampur setiap waktu, terdapat perbedaan gerakan mencampur dan sebagai bagian saluran dari gastrointestinal. Pencernaan makanan terbagi menjadi dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pada pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikoyak, dicampur. Salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil yang biasanya dibantu oleh enzim pencernaan seperti enzim amilase. Proses mastikasi ini suatu proses gabungan gerak antar dua rahang yang terpisah, termasuk proses biofisik dan biokimia dari penggunaan bibir, pipi, lidah, dan langit-langit mulut, serta seluruh struktur pembentukan oral untuk mengunyah makanan dengan tujuan menyiapkan makanan agar dapat ditelan. Lidah berfungsi untuk mencegah tergelincirnya makanan, mendorong makanan ke permukaan kunyah, dan membantu mencampur makanan dengan saliva, memilih makanan halus untuk ditelan, dan membersihkan sisa-sisa makanan. Pada waktu mengunyah,
kecepatan sekresi saliva sekitar 1-1,5 liter per hari dan memiliki pH 6-7,4. Fungsinya untuk melumat makanan, menetralkan asam dari makanan, melarutkan makanan, dan melembabkan mulut dan antibakteri. Selanjutnya pada gigi. Di dalam gigi terdapat gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Di gigi terdapat menjadi beberapa, yaitu mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Selanjutnya lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan agar kita dapat mengetahui adanya rasa asam, pahit, manis, dan pedas. Dan juga terdapat kelenjar lidah. Kelenjar lidah ini memiliki 3 pasang, yaitu sepasang kelenjar parotis terletak di bawah daun telinga. Yang kedua, sepasang kelenjar submandibularis terletak di belakang dan di samping kelenjar sublingualis atau rahang bawah. Yang terakhir, sepasang kelenjar sublingualis yang terletak di bawah lidah. Fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa, yaitu enzim petialin, dan melindungi pengaruh panas dan dingin dan mengatur asam dan basa pada makanan. Selanjutnya, pengangkutan dan pencampuran makanan. Di antara aktivitas dan gerakan yang terjadi selama proses berlangsungnya sistem gastrointestinal ialah yang pertama, proses mengunyah atau mastikasi. Yang kedua, proses menelan atau deglutisi. Yang ketiga, motorik lambung. Yang keempat, gerakan usus halus. Dan yang terakhir, gerakan kolon. Yang pertama, pada proses mengunyah atau mastikasi. Mastikasi adalah fenomena yang melibatkan otot-otot rahang. Proses atau aktivitas mengunyah disebabkan oleh adanya refleks mengunyah pada mulut. Kita bisa lihat di samping ini terdapat rongga bagian mulut yang terdiri dari gigi, lidah, bibir, dan lain-lain. Terdapat superior labia, superior labial, frenulum, hard plate, soft plate, uvula, palatine tonsil, lingual frenulum yang terdapat di bawah lidah, dan frenum labial terdapat di bawah gigi, frenum vestibule atau between labia and teeth. Dan di dalam lidah terdapat beberapa yang sangat berfungsi untuk mencerna makanan. Yang pertama, enamel, kedua, dentil, yang ketiga, tube cavity, yang keempat, casenum, urobocanal, alveolar fossa, root, dan crown. Lanjut. Pada proses menelan. Pada proses menelan atau disebut juga dengan deglutisi. Deglutisi merupakan penelanan bolus atau makanan yang telah dimustikasi atau dikunyah sebelumnya. Proses penelanan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap volunter, tahap faringeal, dan tahap esofageal. Pada tahap oral ini, di mana proses pembentukan bolus makanan yang dilaksanakan oleh gigi, lidah, otot pipi, dan saliva untuk menggiling dan membentuk bolus dengan konsentrasi dan ukuran yang siap untuk ditelan. Proses ini dilakukan secara disadari. Selanjutnya pada fase faringeal. Pada fase faringeal ini dimulai ketika bulus makanan menyentuh faring dan refleks menelan akan segera muncul. Bolus dengan viskusitas yang tinggi akan memperlambat fase faringeal, meningkatkan waktu gelombang peristaltik, dan memperpanjang waktu pembukaan sphincter esofagus bagian atas, yang menyebabkan lebih cepatnya waktu pergerakan lidah.
Yang selanjutnya, fase esofageal. Pada fase esofageal ini, proses penelanan berlangsung tanpa disadari. Dimulai dengan terjadinya relaksasi faring, terjadi akibat kontraksi otot longitudinal dan otot sirkuler, dan diikuti oleh gelombang peristaltik kedua yang merupakan respon akibat teregangan dinding esofagus dan dipengaruhi oleh serabut saraf yang terletak di antara otot longitudinal dan sirkuler. Gelombang ini bergerak seterusnya secara teratur menuju ke distat esofagus. Fungsi motorik lambung. Ada 4 fungsi motorik lambung. Yang pertama, sebagai menyimpan makanan sampai dapat diproses di dalam duodenum. Yang kedua, tempat mencampur dan mendorong makanan. Yang ketiga, pengosongan lambung. Yang keempat, sebagai kontraksi lapar. Pergerakan usus halus. Terdapat 2 jenis pergerakan usus halus. Yang pertama, kontraksi pencampur atau kontraksi segmentasi. Yang kedua, kontraksi pendorongan. Gerakan kolon. Pada gerakan kolon ini terbagi menjadi 2, yaitu gerakan mencampur haustrasi, absorpsi air dan elektrolit dari simen. Kemudian gerakan mendorong atau gerakan massa, penimbunan bahan fesis sampai dapat dikeluarkan. Fungsi sekresi saluran gastrointestinal. Pada kelenjar sekretoris, saluran pencernaan mempunyai 2 fungsi utama. Yang pertama, enzim-enzim pencernaan disekresi oleh kelenjar sekretoris. Kelenjar mukus dari rongga mulut sampai anus mengeluarkan mukus untuk melumasi dan melindungi semua bagian saluran pencernaan. Yang pertama, prinsip dasar sekresi. Yang kedua, sekresi saliva. Yang ketiga, sekresi esofagus. Yang keempat, sekresi lambung. Yang pertama, prinsip dasar sekresi. Prinsip dasar sekresi terdiri dari 4, yaitu kelenjar mukus sebagai pelumas. Yang kedua, banyak daerah saluran pencernaan yang dikelilingi oleh tekuk. Yang ketiga, terdapat sejumlah kelenjar tubular yang dalam atau di lambung dan di atas duodenum. Yang terakhir, terdapat kelenjar kompleks yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Pada sekresi saliva, proses pembentukan sekret. Yang pertama, zat-zat gizi yang dipindahkan secara aktif dari kapiler ke dasar sel-sel kelenjar. Yang kedua, mitokondria yang akan terbentuk adenosin trifosfat atau ATP sebagai sumber energi. Lalu dengan kemudian energi dari ATP akan digunakan untuk membentuk zat-zat organik. Ini hampir seluruhnya berlangsung pada retikulum endoplasma dan aparatus Golgi. Lalu bahan sekresi di bawah melalui saluran RE ke dalam aparatus Golgi. Dalam aparatus Golgi, zat-zat gizi dimodifikasi, ditambah, dipekatkan, dan dikeluarkan ke dalam sitoplasma akan membentuk vesikel gelembung pada ujung epikal sel kelenjar. Lalu, vesikel tetap tersimpan sampai ada sinyal pengeluaran. Caranya, sinyal pertama meningkatkan permeabilitas membran terhadap kalsium, kemudian membuka permukaan luarnya sehingga mengeluarkan isinya. Proses ini disebut esositosis. Lanjut pada sekresi saliva. Sekresi saliva ini akan membantu mencegah kerusakan jaringan dan timbulnya kres gigi dengan cara yang pertama, aliran saliva membantu membuang bakteri patogen dan partikel makanan yang memberi dukungan metabolik bagi bakteri. Yang kedua, saliva mengandung beberapa faktor yang menghancurkan gigi. Lalu, saliva mengandung sejumlah besar antibodi protein yang dapat menghancurkan bakteri rongga mulut termasuk penyebab karies gigi. Tanpa adanya saliva ini, jaringan rongga mulut akan mengalami ulcerasi atau lesi pada permukaan mukosa dan karies gigi. Jadi, betapa penting sekresi saliva pada proses pencernaan tersebut. Lanjut pada sekresi esofagus.
Mukus pada esofagus bagian atas akan mencegah mukosa dari cedera akibat makanan yang baru saja masuk. Sedangkan pada esofagus bagian dekat muara lambung akan melindungi dinding esofagus dari pencernaan oleh getah lambung yang sering dimasuki dari lambung ke esofagus bagian bawah. Selanjutnya pada sekresi lambung. Pada sekresi lambung ini sel-sel yang menyekresi mukus yang mengelilingi seluruh permukaan lambung, mukosa lambung. Kemudian dua tipe kelenjar tubulus yang penting, yaitu kelenjar oksintik atau disebut juga dengan gastrik dan kelenjar pilorik. Sekresi lambung terjadi dalam 3 fase, yaitu fase sefalik, fase gastrik, dan fase interstisial. Sekian materi pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.